حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di pembahasan terakhir kalau tidak salah masih di pembahasan Al-Julus bainas sajdatain kalau tidak salah, yaitu duduk di antara dua sujud. Kita telah membahas masalah takbirnya dan coba kita atau sunnah duduknya itu seperti apa. Dianjurkan dalam masalah duduk di antara dua sujud beberapa hal berikut. Yang pertama, takbir. Nanti akan dirinci. Takbir itu sunnah bagi mazhab Syafi'i. Takbir itu sunnah, yaitu takbir maksudnya ketika sujud pertama membaca Allahu Akbar menuju sujud kedua. Dia duduk di antara dua sujud. Kemudian sunnah yang kedua adalah al-iftirash fil julus, yaitu duduknya iftirash, tegak. Ya, maksudnya tegak di sini bukan hanya badan, melainkan dilihat dari kakinya, posisi kakinya. Kemudian sunnah yang ketiga wad'ul kaffain, meletakkan kedua kaf, ini kaf namanya. Ya. Meletakkan kedua kaf di atas paha. Kemudian yang keempat doa. Ya, doa. Dan itu adalah sunnah-sunnah. Dan yang kelima al-jalsa al-khafifah, yaitu duduk secara ringan. Ya, duduk secara ringan. Afwan, itu bukan termasuk sunnah di duduk di antara dua sujud, bukan. Melainkan al-jalsa al-khafifah ini nanti kita akan masuk di pembahasan setelah sujud kedua. Sujud kedua ketika mau berdiri menuju rakaat berikutnya itu ada namanya jalsatul istirahah atau al-jalsa al-khafifah. Duduk ringan sebelum bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat. Gitu Pak ya. Tapi itu pembahasan, bukan pembahasan duduk di antara dua sujud. Kita masih di pembahasan duduk di antara dua sujud. Yang pertama sunnahnya adalah at-takbir. Ketika kita sebutkan takbir, maka itu adalah kalimat Allahu Akbar. Ya, bedakan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Karena mengangkat kedua tangan bukan takbir. Mengangkat kedua tangan namanya raf'ul yadaini. Ya. Maka kalau seseorang takbiratul ihram tidak dia ucapkan dengan lisan, minimal bisikan, enggak ada sama sekali, atau cuman di hati doang berbisik Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Ya, publikasikan ini ke keluarga masing-masing. Didik anak-anak walaupun sudah besar, ingatkan walaupun sudah dewasa, karena boleh jadi jangan-jangan selama ini takbiratul ihramnya tidak berbisik, tidak bersuara sama sekali dan merasa itu cukup di hati. Khata.
dan itu tidak sah salatnya. Dan kejahilan untuk hal semisal ini mudah-mudahan dimaafkan, tapi kita nggak tahu bagaimana vonis Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Seenggaknya kita yang sudah dapat ilmu ini bergegas, berwaspada untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga terdekat. Ya, karena tidak menutup kemungkinan seperti udah pernah saya sebutkan ini di majelis ini mungkin tahun lalu, bahwasanya keluarga kita juga masih banyak yang tidak melakukan ini. Ya. Karena memang ini jarang diingatkan. Ya. Kadang Allahu Akbar mengucapkan takbiratul ihram. Ingat takbiratul ihram yang saya omongin, takbiratul ihram ya, bukan takbir lainnya. Hanya mengucapkannya ketika sholat berjamaah karena mendengar imam. Imam kan bicara Allahu Akbar. Biasanya jemaah itu ikutin Allahu Akbar. Sebagai kebiasaan karena terinfluence oleh imam. Tapi ketika sholat sendiri, ayo. Belum tentu mengucapkan lafal ini dan menganggap bahwasanya karena nggak ada imam dia cukup di hati, atau nggak ada pendorongnya seperti imam maka dia cukup begini, begitu. Kalau takbir lainnya, takbiratul intiqal seperti menuju ruku', menuju sujud, di antara dua sujud, berdiri, itu kan Allahu Akbar juga. Maka itu menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, walaupun ada ulama lain dari mazhab Hanbali mengatakan hukumnya wajib. Ini masalah khilafiyah, dan yang mengatakan ini sunnah pun punya hujah dari mazhab Syafi'i juga. Maka ya seperti ini, kalau seseorang mungkin dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, apalagi dia seorang makmum yang sudah diwakili oleh imam misalnya, untuk Allahu Akbar takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram atau intiqal, maka itu masih diberi uzur, dimaafkan, insyaallah tetap sah salatnya. Tapi yang paling muhim dan penting yaitu takbiratul intiqal, merupakan takbir yang bukan sekedar wajib melainkan masuk ke dalam rukun salat. Ya, meninggalkannya dengan tidak sengaja tidak mensahkan salat, apalagi meninggalkannya dengan sengaja. Ya begitu. Tapi kemudian riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum wa hina yarka'. Bahwasanya Nabi SAW jika beliau berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika beliau sudah berdiri, ini takbir. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika seseorang berdiri dia takbir. Adapun ketika masih berjalan, walaupun berdiri berjalan, belum boleh takbir. Paham gak maksudnya? Kadang orang masbuk pengen cepat-cepat supaya nggak ketinggalan rakaat misalnya, yang lain udah pada ruku', dia sambil jalan udah gini Allah masih jalan, enggak. Nabi SAW yakum, yaitu berdiri normal, bukan berjalan. Ya. Tapi kemudian wahina yarka', ketika beliau ruku' takbir. Thumma yaqul, dan mengatakan setelah apa? I'tidal gitu. Sami Allah, pas mau i'tidal, mau bangkit, sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu. Mengangkat kepala menuju i'tidal dari ruku', beliau mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Dan ini konteksnya imam ataupun makmum. Afwan, konteksnya imam ataupun sendiri, salat sendiri. Adapun menjadi makmum, apakah dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga atau langsung rabbana walakal hamd? Maka ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia cukup langsung aja mengucapkan rabbana walakal hamd. Namun dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Syafi'i juga dan lainnya dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tidak apa-apa seseorang juga mengucapkan sami Allah, makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru kemudian rabbana walakal hamd. Ya. Nah, maka dua-dua ini enggak masalah. Kalau misalnya antum ketika imam sami Allahu liman hamidah, antum enggak membaca sami Allahu liman hamidah, enggak masalah. Ya, membacanya pun juga tidak masalah. Dua mazhab ini, dua pendapat ini, ana enggak bisa mengatakan salah satunya khata'. Salah satunya salah, enggak. Melainkan ini silakan, ini silakan. Karena masing-masing punya argumen yang sama-sama sebenarnya sama-sama kuat. Ya. Taib rabbana walakal hamd. Kemudian thumma yukabbir hina yasjud.
Kemudian mengucapkan takbir ketika beliau sujud. Ketika mau sujud, apakah mengangkat tangan? Mengangkat tangan enggak? Enggak. Tapi mengucapkan takbir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti dalam salat semua ucapan takbir diselaraskan dengan angkat tangan, ya enggak? Contohnya pas mau sujud. Apakah ketika kita ucapkan takbir angkat tangan? Enggak. Kemudian dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, mengucapkan takbir? Iya. Angkat tangan? Enggak. Dari duduk di antara dua sujud menuju sujud lagi, mengucapkan takbir? Iya. Angkat tangan? Enggak. Ya gitu ya. Dari sujud menuju ke duduk rakaat, menuju duduk tasyahud misalnya, mengucapkan takbir? Iya. Angkat tangan? Tidak. Taib, dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, mengucapkan takbir? Angkat tangan? Iya. Dari tasyahud menuju ke selesai solat, mengucapkan takbir? Enggak lah, kan selesai solat salam, Pak. Ini terhipnotis dengan iya tidak. Iya. Ana jebakan Anda berarti berhasil barusan. Ya. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Beliau melakukan itu semua di salatnya seluruhnya sampai beliau menyelesaikannya. Kemudian dikatakan wa yukabbirul musalli hina yarfa'u ra'sahu min sujudihi bila raf'a yadayhi. Orang yang salat dia ketika dia sujud, dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujudnya tanpa mengangkat tangannya. Yang tadi kita bilang. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu di konteks sujud ini. Enggak ada angkat tangan. Wa yamuddu takbiru ila an yastawiya jalisa. Dan ucapan takbir itu membentang sampai orang yang salat ini beristiwa duduknya, tegak duduknya. Jadi Allahu Akbar, nah gitu. Baru selesai. Ketika udah yastawiya jalisa, yaitu duduknya tegak, baru selesai ya akbar gitu kan. Taib. Kemudian sunnah yang kedua, al-iftirash fil julus, yaitu duduk dengan cara iftirash, yaitu tegak. Ini hukumnya tegak, dan ini termasuk sunnah. Maka kalau ada kita lihat seseorang dia ketika duduk di antara dua sujud, dia duduknya tawarruk, yaitu miring, maka kita tanya gitu loh. Afan, antum kenapa kok kalau misalnya duduk di antara dua sujud tanpa miring? Itu kan ada kemungkinan, beberapa kemungkinan. Pertama, misal dia katakan saya menganut madhab misalnya lupa Maliki atau Hanafi lupa, yang mana semua duduk itu adalah tawarruk. Ya, ada madhab yang seperti itu. Misalnya ya oke, itu madhab yang dia anut, silahkan. Ya, cuman kalau itu asing di masyarakat sebaiknya tinggalkan anutan madhab itu, dan selama ini masalah khilafiyah yang bisa diamini, maka ikutilah bagaimana umumnya orang agar tidak terjadi fitnah, gitu kan? Tapi oke, itu madzhab dia. Kemudian kalau alasan kedua, kenapa kok sampean kalau misalnya semua duduk mesti tawaruk miring, padahal bukan tasyahud akhir? Kenapa ya? Misalnya karena mungkin maaf nih, pantat saya bisulan nggak bisa. Nah itu ini maklum, nggak bisa kita cela. Ya Allah, antum kenapa antum kok bisa? Daripada bisul di neraka mendingan rasakan di dunia. Jangan banyak alasan. Nah ini nggak boleh. Karena apa? Karena duduk iftirash tegak dalam konteks ini sunnah atau wajib? Sunnah. Maka seseorang ketika meninggalkan sunnah karena ada alasan, ya alasan yang bisa diterima, itu tidak berdosa. Taib. Kalau misalnya dia melakukan itu, kenapa kamu kayak gitu kok duduknya tawarruk? Ya pengen aja sekali-kali gitu kan. Salat ini saya pengen tawarruk aja lah. Gitu. Semua duduk tawarruk aja pengen. Maka apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika dia menganggap duduk tawarruk ini ya ini emang prinsip saya, bukan ngikutin mazhab apa, nggak pakai dalil, dan menganggap ya udahlah saya memang kayak gini. Ya Nabi kan itu Nabi, saya. Nah, ini apa gini? Ini gimana nih? Nah ini dosa. Kenapa dosanya?
Dosanya karena dengan sengaja ada keinginan untuk menyelisihi sunnah. Orang kalau ada keinginan untuk menyelisihi sunnah, walaupun itu sunnah, bukan suatu hal yang wajib, dia emang nggak suka sama sunnah itu sudah menjadi dosa tersendiri. Yang lama-lama ada kezindikan di hatinya, kemunafikan di hatinya. Ada apa? Ada masalah apa dia dengan sunnah Nabi SAW sehingga dia kok kayak benci banget gitu sama itu. Nah itu ya. Kemudian al-iftiras wa huwa an yansiba qadamahu al-yumna, yaitu dia menancapkan kaki kanannya, wa yad'u atrafa asabi'ihi minha 'ala al-ardi mutawajjihan lil-qiblah, dan dia meletakkan ujung-ujung jari kaki kanannya di atas bumi menghadap kiblat. Jari-jari kaki kanannya semampu dia, karena biasanya jari paling ujung nggak nyampe, ya nggak? Tuh nggak nyampe tuh, kekecilan, iya, mesti dipanjangin. Jadi semampunya dia, begitu. Coba bisa nggak Pak? Pak Amin bisa dicontohkan Pak? Enggak, duduk di antara sujud kayak suka. Nah, iya. Ya. Coba bisa nggak Pak? Antara tumit dengan ujung ini tuh lurus gitu, bleng gitu apa diri gitu. Nah gitu. Agak susah Pak ya? Bisa Pak? Nah ya gitu. Jadi agak lurus gitu dia, tinggi, berdiri gitu. Kan biasanya orang nggak gitu. Biasanya orang kayak gimana ya? Menidurkan kakinya. Coba Pak, tolong ditidurkan Pak kakinya. Ditidurkan Pak ujung kakinya. Ya, tapi dilipat jemarinya. Karena gak enak orang tua ini. ya seperti itulah. Ini boleh nggak? Ya boleh aja. Maksudnya ini kan sunnah, nggak sempurna ya nggak berdosa. Tapi kalau misalnya bisa tegak, itu lebih afdal. Ya gitu. Karena itu sunnahnya gitu. Tapi kalau nggak sempurna ya nggak masalah. Bahkan kalau dia membentangkan kakinya pun nggak berdosa. Cuman kita tanya, kenapa kok antum nggak pernah mendirikan kaki kanan antum gitu loh. Kalau jawabannya loh, saya nggak tahu kok itu memang sunnah, ya nggak berdosa. Ya diajarkan. Tapi kalau misalnya, maaf nih kaki saya tuh nggak bisa, ototnya ketarik kalau kayak gitu misalnya, ya mungkin asam urat ya, kesian banget. Kalau misalnya alasan karena kesehatan, otot dan seterusnya, mungkin biasanya karena belum biasa gitu loh. Karena belum biasa. Awal-awal aja sebenarnya itu ketarik atau gimana. Lama-lama ototnya, kasih tahu ke ototnya, ini sunnah loh. Lama-lama, oh iya sunnah ya Pak ya. Gitu nanti insyaallah ototnya memaklumi insyaallah ya. Begitu. Kemudian wa yajlisu ala ka'bi qadamayhi al-yusra ba'da an yadja'aha bihaythu yali dhahruha al-ard. Dia duduk di atas mata kaki kirinya. Duduk di atas mata kaki kirinya. Ya enggak? Iya, duduk di atas mata kaki kirinya. Karena kalau duduk tawarruk, maka kaki kirinya kan makin ke sono, jadi enggak didudukin. Kalau duduk iftirash tegap, mata kaki kirinya itu di bokongnya, dia dudukin gitu. Ya. Ya, riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi wasfi salati Rasulullah SAW. Ada riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma thanna rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alayha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melipat kaki kirinya, maksudnya melipat di sini, melipat ke samping sehingga ke tengah ya. Dan duduk di atas kaki kirinya ya gitu. Wa'tadala hatta raja'a kullu 'adwin ila mawdi'ih. Taib, di sini sunnahnya iftirash. Sunnahnya iftirash, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketiga, wad'ul kaffain. Bagaimana posisi kedua kaf? Kedua kaf telapak tangan. Ini kaf, ini sini. Ya. Ini kaf. Ini dhira'. Ini adud ya. Gitu. Ya. Ini mirfaq.
Jadi ini kaf, ini batinul kaf, ini zahirul kaf. Kalau bahasa kita ini telapak tangan bagian dalam, ini telapak tangan bagian luar. Nah, bagaimana posisinya? Yustahabbu wad'ul kaffaini ala ra'sil fakhidain qariban min rukbatihi. Dianjurkan menaruh kedua telapak tangan di atas paha, dekat dengan lutut. Nah, jadi fakhidh itu paha, rukbah itu lutut. Jadi tangan ini di atas pahanya, di atas paha. Bihaitsu tasawa ru'usu asabi'ihi rukbatahi. Dengan jarak sama di ru'usu asabi ini, kepala jari, ujung jari. Ya, itu bersamaan dengan lutut. Jadi enggak gini, Pak. Ya samain aja sama lutut gitu. Dipasin. Wa yanshuru asabi'ahu madmumatan ila al-qiblah qiyasan 'ala as-sujudi wa ghairihi. Dan dia menjadikan asabi'nya itu madmumah, terkumpul mengarah ke kiblat. Dikiaskan dengan sujud dan semisalnya. Kan kita kalau sujud itu kayak gini, Pak. Atau gini, gitu kan? Jadi ini tuh ke arah kiblat, Pak. Enggak gini. Oh, gini maung gitu, enggak gini. Ya. Nanti sholat kayak gini, Pak. Kalau misalnya sujud dan duduk di antara dua sujud. Antum bentangkan kapan? Ketika qiyam, berdiri bentangkan boleh. Dan ketika ruku'. Enggak. Kalau ruku' kita bentangkan tangan di lutut. Ya. Dan namanya bentang berarti kan enggak harus menghadap kiblat. Ya, repot kok ruku' tangan kemana ke kiblat kayak gini dong jadinya gini. Enggak gitu, tapi di lutut tangannya. Bagian normal, bagian normal ukuran badannya. Kalau misalnya mohon maaf, ukurannya kepanjangan atau kependekan, ya Allah yakallifullahu nafsan illa wus'aha, semampu dia gitu loh. Atau ada orang yang dia enggak bisa menahan beban badan atasnya kalau di lutut. Itu ada orang seperti itu, sehingga dia harus lebih ke bawah lagi. Maka Allah lebih tahu kondisi orang seperti ini. Tapi hendaknya latih. Kadang ketidakmampuan itu karena ketidakbiasaan. Ya. Taib. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, sunnahnya adalah kayak gini, Pak. Tangannya itu menghadap kiblat semua. Rapat. Madmumah, yaitu terkumpul kayak gini. Karena kalau nggak rapat susah juga, Pak. Ya kan kayak. Misalkan gini. Sebagaimana sujud, tangan kita rapat menghadap ke kiblat. Gitu kan? Ya. Wala yadur in atafu ru'usuha 'ala rukbah. Dan tidak apa-apa kalau misalnya ujung-ujung jemari itu berada di lutut, agak ngeblusuk sedikit ke lutut, ya nggak apa-apa. Gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting dia bukan di lutut gitu apa? Genggam kayak gini lutut enggak. Ini malah enggak. Ini malah ke arah bukan ke kiblat, tapi gini. Sedikit gini itu nggak apa-apa insyaallah. La yadur, nggak apa-apa. Benar, Pak, kalau misalnya sholat sesuai sunnah Nabi itu kelihatan banget rapihnya sholatnya, Pak. Rapih kelihatan. Ya. Kalau kita perhatikan masjid-masjid yang mungkin penerapan sholatnya itu terserah lu, ya. Yang penting udah biasa gitu dah, gitu. Anda akan lihat dari postenya itu kekhusyuannya beda. Padahal orang itu belum tentu, padahal orang yang mungkin sholat sesuai Nabi, sesuai sunnah Nabi, bagaimana sholatnya, kelihatannya ini padahal belum tentu khusyuk, tapi posenya itu pose yang memang sempurna gitu loh. Ya kita nggak tahu hatinya, cuman kelihatannya masya Allah gitu. Sama kayak orang baca Quran, Pak. Kalau baca Quran semau ente, ya kelihatan banget amburadulnya. Tapi kalau baca Al-Quran dengan makhraj yang benar, beneran Pak, kita kini rata-rata makhrajnya ini nggak sempurna.
Jujur aja. Ya, kita nggak talaki, nggak apa, nggak bertemu dengan syekh atau muallim mudaris yang betul-betul mutqin di tempat keluar huruf-huruf dalam mulut dan tenggorokan. Makanya bacaan Quran itu kita nggak kayak orang Arab yang memang masya Allah pelajarannya, atau nggak kayak qori-qori Indonesia yang bagus gitu loh. Bukan bagus suaranya, bagus suara itu hadiah dari Allah, tapi makhraj huruf itu yang wajib. Iya. Akan terasa bedanya, Pak. Maka orang yang belajar benar, baik baca, salat sesuai dengan bagaimana sunnah Nabi SAW, itu walaupun belum tentu khusyuk, tapi kerasa banget ini benar nih gitu. Karena berkah. Sekarang kalau misalnya sampean salat, ikuti petunjuk yang diajarkan misalnya dari apa-apa sunnah, dari sujud atau ini aja, bandingkan sama ketika kumpul keluarga, bandingkan sama salatnya saudara-saudara sampean. Akan kelihatan bedanya. Orang banyak belajar sholat dulu waktu kecil, mungkin gurunya nggak ngajarin seadanya aja, ngajarin setahu mereka. Namun qadarullah ternyata banyak yang salah atau kurang tepat. Ya akhirnya begitulah, wudu, sholat gitu loh. Ya. Jadi alhamdulillah dengan pengajar ini mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ya, kemudian yang keempat dari sunnah ad-du'a. Yustahabbu an yaqula fi julusihi. Dianjurkan mengatakan di antara sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Sebenarnya riwayat tentang doa-doa ini banyak berbeda-beda antara satu dengan lainnya, tuh lafalnya ada yang ini, ada yang itu gitu. Ada yang ini dimajukan, ini dimundurkan. Subhanallah. Ya, jadi coba sampean gimana Pak? Jangan kalau misalnya Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni, ya kan? Wa'afini. Ada tambahan wa'fu'ani, itu sebagian ulama mengatakan riwayat yang wa'fu'ani itu dhaif. Tapi ala kulli hal, ya sebenarnya sampai wa'afini saja Pak. Ya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kana yaqulu dzalika baina sajdatain. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat tadi antara dua sujud. Wa zada ba'dhum, dan sebagian menambahkan Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzu al-akram. Ya tapi ini iya makanya ini kayak pernah Anda bahas deh. Tapi ini dibahas di waktu ruku kayaknya. Ini doa yang sebenarnya bukan untuk sujud sebenarnya ya. Saya ada saya Rabbighfir warham innaka antal azzul wal akram. Taib wa sajada al-musalli ba'da al-julusi as-sajdata ats-tsaniyata kal-ula tamaman fi syurutiha. Dan seorang yang salat ini dia sujud setelah duduk di antara sujud, dia sujud kedua. Persis posenya seperti sujud pertama, sama persis. Baik syarat atau sunnahnya. Wastajdatani ruknun wahidun fil asah. Dua sujud itu termasuk satu rukun menurut pendapat yang lebih sahih. Namun bagi Imam Al-Ghazali kedua sujud adalah dua rukun yang berbeda. Ya. Dua rukun yang berbeda. Apa maksudnya gini? Bagi Imam Ghazali dua sujud ya ini adalah dua rukun yang berbeda. Ya, sebenarnya kalau misalnya ya dan ini sahih. Kalau dua rukun yang berbeda, maka meninggalkan salah satunya berarti meninggalkan rukun gitu loh. Bagi yang mengatakan dua sujud ini satu rukun yang sama, ya, maka bisa dikatakan berarti kalau meninggalkan salah satunya itu tidak meninggalkan rukun karena sudah kan tadi satu. Ya. Tapi ala kulli yang sahih adalah meninggalkan salah satunya sama dengan meninggalkan rukun, nah gitu aja. Taib. Yang kelima al-jalsa al-khafifah. Enggak, ini yang kelima ini bukan berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Atau setelah setelah sujud kedua. Gerakan setelah sujud kedua al-jalsatul khafifah. Duduk ringan. Yusannu ba'da sajdati tsaniyati min
tsaniti min kulli raka'atin jalsatun khafifatun qabla al-qiyam lirraka'ati allati ba'daha allati la yaqubuha tasyahud. Disunnahkan setelah sujud kedua dari setiap rakaat, disunnahkan duduk ringan sebelum bangkit menuju rakaat setelahnya yang mana tidak dihalangi oleh tasyahud. Seperti rakaat pertama menuju rakaat kedua kan nggak ada tasyahud. Maka ketika setelah sujud kedua disunnahkan duduk sejenak, sebentar aja. Boleh langsung boleh, cuman dianjurkan nyantai dulu, duduk sebentar, sunnah. Selama memang itu tidak ada tasyahud sebenarnya. Kalau kita qiyamul lail atau salat witir 3 rakaat, ya. Dan rakaat kedua dan ketiga ada tasyahud enggak, Pak? Enggak ada tasyahud. Berarti langsung berdiri kan? Apakah disunahkan juga untuk duduk sejenak? Iya, disunahkan duduk sejenak. Rakaat ketiga menuju keempat. Ya. Duduk sejenak enggak? Duduk sejenak. Tapi bagaimana jika imam tidak melakukan jalsah khafifah ini? Duduk sejenak ini enggak dilakukan imam. Apakah kita enggak boleh duduk sejenak? Apakah paham, Pak, maksudnya? Kan imam itu kan dijadikan imam supaya kita ngikutin. Ya enggak? Gerakannya apa, takbir apa, kapan dia ruku, kapan dia sujud kan gitu ikutin setelahnya. Taib, apakah ketika imam nih, misal mungkin bukan berjamaah banyak, bukan. Antum imam kayak tadi Anda berimamkan Bapak yang suka di masjid-masjid. Nah, beliau imam saya. Iya, nanti Isya ganti ya Bapak di sini. Bismillah Pak, insya Allah bisa nanti. Oh, tadi ya bisa kok, masa Isya nggak bisa? Nah, misal kita sholat berdua, beliau imam. Nah, kemudian ketika beliau misal beliau mau ke rakaat kedua, beliau langsung bangkit dari sujud menuju berdiri tanpa duduk sejenak. Oke? Dan saya tahu itu karena saya makmumnya di samping langsung. Apakah saya harus persis ngikutin beliau gerakannya langsung diri tanpa duduk, atau boleh saya duduk dulu sebentar? Boleh. Ya, boleh duduk sejenak, boleh. Ya beliau kayak gitu emang orangnya. Ya Pak ya. Kalau misalnya kayak tadi kayak misalnya imam masbuk gitu ya. Anda sebagai yang masbuk full sebenarnya konteksnya jangan tasyahud dulu, tapi imamnya tasyahud karena memang untuk hak imam ini harus tasyahud saat itu misalnya. Oke? Maka apakah Anda sebagai makmum wajib ikut tasyahud? Wajib. Karena apa? Pada hak imam ini tasyahud tersebut adalah hal yang wajib baginya. Maka ya kita ikutin. Adapun duduk sejenak tadi hak imam sunnah, maka dia tinggalkan terserah dia. Paham nggak Pak bedanya Pak? Gitu. Oke, kemudian walam yakun yusalli qa'ida, selama bukan salat dalam keadaan duduk. Wahiyya sajdatul istirahah, dan dia adalah lebih tepatnya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Karena riwayat dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi raq'ati al-ula wa ats-tsalitsah lam yanhad hatta yastawiya qa'ida. Nabi SAW dulu kalau misalnya di rakaat pertama dan ketiga, beliau tidak bangkit dulu berdiri sampai beliau duduk dengan tegak. Maksudnya duduk istirahat dengan tegak. Waqila, dan ada pendapat la yajlis. Ada pendapat tidak duduk,
Karena perkataan Imam Syafi'i, fa idza stawa qa'idan nahadha. Kalau seseorang sudah duduk langsung bangkit, atau yaqumu minas sujud. Dan perkataan Imam Syafi'i juga dalam Al-Um dan Mukhtasar Muzani, seseorang bangkit dari sujud. Ya. Namun di sini sebenarnya ini dhaif, perkataan Imam Syafi'i di sini dhaif, melainkan yang rajih adalah istihbabu al-jalsatil khafifah li thubutiha fil ahadits as-sahihah. Yang rajih adalah dianjurkan duduk ringan sebelum berdiri karena itu sudah ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian wala tushra'u jalsatul istirahati ba'da sujudi tilawah. Tidak disyariatkan duduk istirahat, duduk ringan setelah sujud tilawah. Paham enggak? Tidak disyariatkan duduk ringan setelah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu kan ketika kita lagi baca Al-Quran, kan ketika lagi diri ya. Sujud tilawah. Allahu Akbar gitu. Selesai, langsung bangkit. Enggak ada jalsa istirahat, karena enggak ada contohnya jalsa istirahat ketika itu. Atau jalsa khafifah. Langsung berdiri bangkit. Wa idza lam yajlis al-imam jalsatul istirahat jalasahal ma'mum. Ketika imam tidak duduk istirahat, maka makmum boleh duduk istirahat sejenak. Wala yadurru hadha takhalluf al-yasir anhu. Ini tidak membahayakan makmum dari segi keabsahan salat atau tidak berdosa sama sekali, menyelisihi hal yang sebenarnya ini malah justru makmumnya ikutin sunnah, imamnya kurang ngikutin sunnah, atau mungkin ada hajat lain gitu ya. Taib, insyaallah ba'da adzan kita buka untuk tanya jawab. Taib, apa ada pertanyaan sampai sini? Jemaah, ada soal? Nggak ada? Kita komat kalau gitu, alhamdulillah. Nggak ada, Pak. Di sini ada, kalau nggak ada kita lanjut ini. Ya. Kemudian yang keenam, masalah keenam ada sini al-qiyam li rakaat tsaniyah. Berdiri menuju ke rakaat kedua. Ya. Wa ba'da as-sujudi wal jalsatil khafifati yaqumul musalli ila rakaat tsaniyah war rabi'ah. Setelah sujud dan duduk ringan, maka orang yang salat ini dia berdiri menuju rakaat kedua atau rakaat keempat. Ma'at takbir, bersama dengan takbir, wa yamudduhu hasbal qiyami awal julus, dan dia membentangkan ucapan takbirnya itu sesuai dengan berdirinya dia ataupun dengan duduknya dia. Kalau misalnya dia sholat duduk ya, kan ada orang sholat duduk ya, setelah sujud yang kedua dia bangkit duduk lagi karena sholatnya sholat duduk ya. Tapi kalau orang sholat duduk ya, dilihat apakah dia wajib untuk sujud di bumi atau dia cukup mengisyaratkan isyarat. Itu dilihat konteksnya. Kalau dia sholat duduknya di atas kursi kayak gini, maka dia nggak apa-apa, cukup dengan isyarat. Ya, gitu ya. Kalau misalnya dia sholat duduknya di atas bumi langsung, maka dia sujud dengan posisi sujud normal. Gitu Pak. Ya. Lagi pula kalau misal sholat berjamaah, ada babe-babe atau bapak-bapak yang sholat duduk dengan kursi. Lihat. Itu kalau dia sujud dengan pose sujud itu akan merepotkan diri dan orang lain pasti. Ya. Gitu. Apalagi pinggangnya sakit gitu kan, encok atau apa, ya repot lagi itu. Bangkitnya yang susah. Besar kemungkinan dia akan ketinggalan jemaah nanti. Ya. Gitu. Lakin biduni raf'il yadaini. Tetapi tidak perlu dia mengangkat tangan kalau dia bangkit menuju rakaat kedua dan keempat. Adapun bangkit setelah tasyahud, maka dianjurkan mengangkat tangan. Seperti rakaat ketiga yang ada tasyahud sebelumnya. Maka dia mengangkat
kedua tangannya. Wa yustahabbu an ya'tamida 'ala al-ardi bi yadayhi fil qiyam. Dianjurkan dia untuk bertumpu tangannya ke bumi ketika dia bangkit. Gimana? Faham nggak Pak? Ketika dia baik dia setelah tasyahud awal, atau dia setelah jalsah istirahah, atau dia langsung dari sujud mau langsung berdiri, kesemuanya dianjurkan untuk menopang dirinya dengan tangan untuk bangkit. Ya, terserah mau kepal, mau gini, terserah. Nggak bisa. Asam urat Pak. Subhanallah. Pantesan tadi celetuk asam urat ya kan terjadi pada dirinya. Semoga Allah sembuhkan dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan Pak Zul ya. 5 rawa Malik bin Al-Huwairith, riwayat Imam Malik, riwayat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istawa qa'ida. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan keadaan tegak, wa atamada 'ala al-ardi bi yadayhi. Lalu Rasulullah SAW ketika mau berdiri, beliau beriktimad menumpu dengan tangannya pada bumi gitu untuk bangkit ke atas. Maka qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, wa li anna hadza asbahu bitawaddu' wa a'wanu lil musalli. Karena hal seperti ini itu lebih menyerupakan diri dengan bentuk ketawaduan, rendah hati, dan lebih menolong, lebih membantu untuk dia dalam salatnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita berdiri, coba bedakan antara seseorang dari duduk berdiri langsung tanpa topang tangan dengan bumi, dengan orang yang berdiri dengan nopang bumi. Ada nggak sisi mana yang lebih merendahkan hatinya? Paham nggak sih maksudnya? Hah? Ya, langsung belum gini, nggak ada topangan tangan, langsung coba Pak, diri, nggak nopang apa-apa, langsung diri bangkit gitu aja. Ya putra. Nggak usah tangannya, nggak usah memperlihatkan topangan apapun, langsung diri. Gitu. Ah. Sombong kan? Mentang-mentang ya, mentang-mentang masih muda gitu. Pernah nggak? Kalau itu bukan karena sombong ya, bukan karena pengen menghindari sombong ya, karena emang nggak bisa, kondisi memaksakan untuk itu. Itu pun udah nopang juga agak berat juga gitu kan. Iya. Itu bukan karena tawadu sih Pak, karena keterpaksaan harus ditopang ya. Bukan karena mau nggak sombong. Pernah nggak Pak, ada misalnya raja gitu kan, terus para hamba-hambanya atau ajudannya itu kan ketika mau permisi gitu, kadang permisinya apa? Nggak langsung diri gini Pak, apa ya, kayak berjalan ke belakang gitu, dan tangannya itu kayak di bumi terus berjalan ke belakang gitu. Iya kayak gitu kan? Pernah lihat nggak Pak di tutur tinular apa gitu? Ya kan kayak gitu tuh. Paduka. Iya, itu kan ada sisi ya tawadu. Enggak, itu enggak ada kaitan dengan sholat. Cuman lihat bagaimana posisi tangan ketika seseorang ingin berdiri atau beranjak gitu kan. Ketika dia menopang dengan tangannya, ada sisi pengakuan bahwasanya saya tuh enggak punya kemampuan atau gimana gitu ya. Ada sisi kelemahan gitu loh, melemahkan dirinya gitu. Ya seperti itu. Walaupun kalau seseorang ketika bangkit berdiri tanpa topangan tangan itu tetap sah dan nggak berdosa juga. Hanya Imam Syafi'i di sini melihat ada sisi yang detail kenapa Rasulullah SAW menopang dengan tangannya. Di situ lebih dekat asbah bitawadu', lebih dekat kepada sisi tawadu' gitu loh. Iya. Sekarang kalau ada orang tua kita di depan kita gitu, walaupun bapak-bapak sudah tua juga, tapi misalnya sama orang tuanya gitu di depan gitu, tiba-tiba diri gitu aja. Kan gimana gitu kan? Atau bapak sendiri ya lagi duduk di bawah bareng sama anak-anak, ada tiba-tiba anaknya diri gitu aja tanpa topangan, kan kayak kurang gitu kesannya. Tapi kalau di depan bapak, anaknya atau yang lebih muda darinya duduk berdiri dengan cara mengangkat dirinya dengan tangan, ada sisi di sini dia kelemah lembutannya dan tawadhu'nya ya begitu. Maka ketika nanti kita mau bangkit dari
sujud, ada bangkit dari sujud atau bangkit menuju berdiri, bangkit dari duduk istirahat menuju berdiri, bangkit dari tasyahud menuju berdiri, usahakan apa? Topang dengan tangan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli ar-rak'ata tsaniyata mithla al-ula fi arkaniha wa syurutiha wa sunaniha wa hayatiha. Dan dia melakukan rakaat kedua ya seperti rakaat pertama. Di rukunnya, syaratnya, sunnahnya, bentuknya, kecuali dalam masalah yaitu dalam masalah 4 hal. Ketika antum mau ke rakaat kedua atau keempat, sama semuanya persis sama rakaat pertama kecuali 4 hal. Pertama, niat. Karena nggak perlu lagi niat. Niat kan udah tadi di awal. Kemudian takbiratul ihram. Karena takbir yang diucapkan ketika berpindah dari rakaat 1 ke rakaat kedua berdiri atau rakaat ketiga ke rakaat keempat, takbirnya takbir intiqal namanya, bukan ihram. Kemudian raf'ul yadain. Dari rakaat pertama ke kedua tidak perlu mengangkat tangan. Rakaat ketiga keempat nggak perlu mengangkat tangan. Beda dengan rakaat pertama takbiratul ihram, Allahu akbar gitu. Kemudian doa istiftah. Enggak ada doa istiftah ketika rakaat kedua atau ketiga atau keempat, enggak perlu doa istiftah. Gitu, ya. Taib. Karena niatan takbiratul ihram, doa istiftah itu semua maksudnya adalah liddukhul fis salati wal istiftahi biha. Kenapa ada niatan? Karena pengen masuk salat. Kenapa ada takbiratul ihram? Karena pengen memulai salat. Kenapa ada istiftah? Karena ingin membuka salat. Sementara rakaat kedua atau ketiga keempat itu bukan dalam rangka pengen salat, bukan dalam rangka pengen masuk salat, bukan dalam rangka pengen membuka salat. Melainkan ya udah dari tadi saya salat. Gitu. Makanya enggak ada contohnya doa istiftah di rakaat selain rakaat pertama. Gitu. Tapi kalau dia mau ta'awudz, a'udzubillahi misalkan sebelum baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, maka sebagian ulama membolehkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap rakaat dibolehkan. Dibolehkan, ya. Tapi mencukupkan dengan bismillahirrahmanirrahim yaitu enggak apa-apa juga karena itu yang wajib, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Tapi untuk imam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim tidak wajib. Jadi imam yang tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim tetap dia wajib mengucapkannya di kesendirian sirri. Itu Pak. Makanya kalau kita lagi sholat ada imam seperti nanti misalnya Anda juga biasa begitu ketika lagi sholat enggak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim itu bukan berarti enggak membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuman dalam hadis kan disebutkan Rasulullah SAW tidak menjaharkan ketika jadi imam baca bismillahirrahmanirrahim ketika jadi imam. Gitu. Tapi bukan berarti nggak membaca, tetap membaca. Cuman sirri, hanya mengikuti Nabi SAW yang tidak membaca secara jahri, hanya sirri. Ya, kita cukup sampai sini karena sudah, ya Pak. Ya tadi saya tuh suruh, ayo sekarang baru ini. Silakan Pak. Membaca bismillah yang disirkan itu apa pada Al-Fatihah dan surat juga? Oke. Membaca bismillah itu wajib di Al-Fatihah. Tapi tidak wajib di surat. Baik di tengah surat atau awal surat enggak wajib. Yang wajib di Al-Fatihah. Kenapa kok beda? Karena bismillahirrahmanirrahim pendapat yang sahih termasuk Al-Fatihah. Dan kita wajib membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Gitu. Tidak wajib. Sunnah ya, sunnah. Belum selesai jawabannya sebentar, Pak. Karena bismillah gini, bagi pendapat yang benar nih, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah termasuk surat Al-Fatihah. Adapun bismillahirrahmanirrahim dalam seluruh sisa surat kecuali At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim itu disebut ayat mustaqillah, yaitu ayat yang terpisah, independen. Bukan termasuk bagian dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, enggak, kecuali An-Naml karena itu ada di dalam surat. Gimana, Pak? Iya, benar. Memisahkan satu dengan yang lainnya. Benar, Pak.
Begitu. Jadi makanya baca qul a'udzu birabbil falaq, antum nggak pakai bismillahirrahmanirrahim nggak masalah. Gitu. Baik jahar atau sirri nggak masalah. Ya. Satu lagi tadi yang menopang tubuh itu ketika bangkit dari sujud itu yang disunahkan tuh tangannya mengopal apa membuka? Kalau tidak salah ada riwayat yang menunjukkan mengepal ya. Iya, baik mengepal atau membuka itu dua-duanya tidak masalah. Ya, kalau tidak salah ada riwayat, tan lupa. Iya. Hah? Ada kan? Iya seperti itu. Tapi anak tidak ingat lafalnya. Dua-duanya nggak masalah Pak. Jadi bebas saja. Iya bebas. Tapi dia masih nopang di tempat dia berpijak kan gitu. Kalau dia nopang di kepala teman sampingnya itu nggak boleh. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.